Oke, jadi halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Hawkins, dan di video kali ini gua akan mereview salah satu karakter baru ya Bounty Festival yang hari-hari kemarin rilis ya. Seperti yang kalian tahu, kalian udah bisa lihat di thumbnail gitu kan karakternya. Atau mungkin ada di profil sini kan, ada ya itulah karakternya. Dan ya kebetulan banget ini teman gue itu ngegacha dan gue dibulin pinjem ya. Dia itu dari Chenso Divisi 3 atau tim Venom yang nickname-nya itu Okotsu. Jadi ya langsung aja mari kita cek untuk detail karakternya. Oke, jadi ini adalah karakter yang gue maksud nih ya, karakter Bounty Festival baru Runner biru yang bernama Bluno dari anggota CP9 nih ya, yang berada di Water Seven mungkin ya kalau kalian nggak tahu. Dan ya langsung mari aja kita cek untuk medal. Dia menggunakan dua Kaido nih ya, dan di sini dia menggunakan isian HP 640 dan juga defense 70%. Ini alot sih harusnya sih, HP 600 ditambah defense 70, nggak pakai attack ya guys ya. Jadi HP defense isiannya oke lah, menarik. Mungkin nanti untuk slot ketiga dia dikasih Kaido juga ya, entah yang mana gitu. Oke, langsung aja mari kita cek sedikit pembahasan tentang skill dan trait nih ya. Oke, skill 1 dia itu skill yang bisa ditahan. Skillnya yang bisa ditahan dan dia menghasilkan konsekutif hit sebanyak 22 kali dan berakhir dengan step kedua yang artinya 23 hit ya, lumayan banyak gitu. Dan langsung aja kita lanjut ke skill yang kedua. Dia itu skillnya ini adalah skill yang teleport. Ketika skill ini ditahan juga, dia bakalan teleport ke bendera terjauh, tapi ketika langsung dilepas, skill ini bakalan ke bendera terdekatnya musuh begitu. Dan untuk beberapa trait mungkin gue singkat aja lah ya, kayak kalau pakai skill 1 dia itu nggak bisa di knockback, terus remove status musuh, terus bisa nullify status gitu. Terus ketika pakai skill 2 juga sama kayak skill 1, dia kebal, terus dia remove enemy status effect, terus dia nullify juga ya, gitulah skill 1 skill 2 ya, pokoknya ditahan gitu, dia kebal. Terus ketika kita berada di area bendera musuh dan ketika kita memegang bendera tersebut, kita susah dijatuhin dan gak bisa di knockback. Terus kita dapat redash damage sebanyak 80%. Banyak banget tuh 80% gitu. Gila sih. Tapi dengan syarat harus pegang ya benderanya ya, bukan cuma diliatin doang. Oke, terus di sini ketika kita baru respawn, kita nggak bisa langsung pakai skill 2 gitu ya, harus cooldown 50% dulu. Terus ketika kita berada di area ini, ketika teman kita nggak ada di area bendera, kita bisa ignore enemy dan mendapatkan boost capture ya. Dan itu dengan syaratnya itu harus di bendera musuh dan benar-benar solo, nggak ada teman, kita baru bisa cabut paksa gitu ya. Dan terus ketika kita berada di area bendera musuh, kita nggak bisa dikasih status efek dan kita kebal status ya. Pokoknya ini tuh harus bermain di area bendera musuh sih. Jadi dia baru banyak keuntungan gitu ya. Gitu. Terus ketika menyerang musuh menggunakan skill 1 yang ditahan ini, yang putar-putar ngadep situ lah pokoknya lah ya, dia itu bakalan menghasilkan recovery HP sebanyak 30% dan bisa menambah cooldown skill musuh. Yang tadinya cooldown skill musuh ready jadi nggak ready gara-gara kena skill 1 gitu ya, dikurangin 30%. Ya misalnya tadi kan musuh 100% gitu kan udah ready gitu, nah kena skill satunya Bluno gitu jadi 70% berkurang, jadi nggak bisa dipakai gitu ya. Terus ketika kita nullify status, misalnya kita nih terkena efek batu ya, kita contohin kita terkena efek batu, kita nggak bakalan ngurang darah, tetapi kita bakalan nambah darah sebanyak 20% gitu ya. Lumayan sih. Recover HP-nya ada dua ya, dari nullify status dan juga ketika menggunakan skill 1 dan terkena musuh gitu ya. Ya lumayan sih. Cuman sayangnya di sini itu dia nggak ada trait yang namanya ketika cabut bendera dia dapat skill cooldown ataupun dapat darah gitu ya. Itu sangat disayangkan sih, walaupun bisa cabut paksa dan kebal status ya. Lumayan, cuman ya namanya Bounty Festival gitu ya.
pasti ada tantangannya buat main, nggak semuanya selalu perfect gitu ya. Jadi langsung aja mari kita cek untuk partinya yuk. Oke, jadi ini adalah party yang bakalan gua gunakan untuk review karakter Blue No dari CP9 ya. Blue Element dan dia roll runner gitu ya. Di sini terdapat persenan sebanyak 157%,1 ya. Dan beberapa tag nyala, mari kita lihat. Di sini ada 3 tag nyala, 1, 2, 3 nih ya, dan beberapa tag lain yang bisa kalian lihat tuh. Dan di sini sih gua information dikit ya. Ini menggunakan akun kecil, jadi ya tahu sendirilah beberapa itu nggak max boost 2 gitu. Kayak ada Arlong, kayak Zoro, Reiju, Kiku gitu ya. Dia masih boost 1 gitu. Ya biasalah akun kecil minim resource gitu ya. Jadi ya wajarin lah. Cuman 157% itu lumayan sih hitungannya, udah bisa kompe lah di Liga SS harusnya. Langsung aja kita gas yuk in game ya.
俺の触れた部分はドアになる。承知しねえぞ。世界一の戦力を見せてやる。ソル撤回リン。カウサリン。全ては正義のため。乱脚本乱脚ソルなめていた。撤回リン。ソル浅いんだよ。ソル全ては正義のため。ソルエアドア全ては正義のため。撤回リン。悪くね全ては正義のため。ソルロンダソル撤回ソルどいつもこいつも海賊や言いつけた乱脚乱脚ソル乱脚エクセカリ信じがたい。悪くねえ。ビビってんのか。行くぞいやいつまで暴れる気だ。撤回リン。ソル全ては正義のため。ソル全ては正義のため。エアドア全ては正義のため。ソル撤回リン。乱脚乱脚乱脚乱脚本撤回リン。名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。俺の触れた部分はドアに承知しねえぞ。俺の触れた部分はドアになる。ソル撤回全ては正義のため。乱脚ソル乱脚なめていた。エアドア全ては正義のため。私は甘くないぞ。撤回ソル血が騒ぐな。全ては正義のため。ソル取れるか。撤回リン
そるついてこれるか。舐めていた私は常に真剣なんだよ。のどぶい。全ては正義のため舐めてい一た瞬の夢。ヘアドア撤回そる乱私脚は甘くないぞ。舐めていたそる撤回不測の事態。笑わせやそる。全ては正義のためそる乱脚舐めていたそる私は甘くないぞ。信ついてじがたいこれるか。いつまで暴れる気だそる撤回シャンデラの火を灯せ。全ては正義のためヘアド悪くねえな。ア全ては正義のためそる撤回明治の人間俺たちはの船に世界Oke, jadi ini adalah kesimpulan dan recap setelah gua main 3 match menggunakan Bluno ya tadi ya. First impression gua ini karakter sih lumayan lucu sih. Lucu kenapa tuh? Skill satunya coy, kocak banget, kayak muter-muter breakdance-nya ke samping gitu kayak. Sumpah gue lucu sih tiap kali gue pakai skill 2, skill 1 gitu. Gue ketawa anjir, kayak lucu aja gitu. Lucu buat muter-muternya kebalik gitu ya. Lumayan lucu ini, karakter asik sih, asik juga kok. Belum lagi skill 2 nih. Jujur gue males ya mainnya kalau nahan skill 2 itu ditahan balik itu males. Makanya gue kebanyakan dari tadi itu langsung ya udah langsung dilepas aja, nggak ditahan. Males aja gitu rasanya. Jadi ya itu tadi sih first impression gue menggunakan karakter Bluno ya. Kalau dibilang bisa meta dan worth it atau tidak, gue bisa bilang ini worth it dan have fun. Meta lumayan meta. Yang pertama, kenapa dia bisa dibilang worth it? Dia punya nullify status ya. Entah menggunakan skill 1, entah menggunakan skill 2, entah berada di area bendera musuh ya. Dan lagi dia ini karakternya nggak bisa di knockback gitu. Sedangkan karakter-karakter sekarang itu kan banyak knockback. Nah ini karakter tuh tahan knockback, jadi lumayan kita jadi jatuh di tempat doang gitu kan. Asik, lumayan kan hitungannya, nggak mental dari luar bendera, jadi kita cuman jatuh di area situ doang, lumayan sih hitungannya. Cuman minusnya adalah ya damage-nya emang seperti itulah, karena emang pure runner kali ya, damage-nya emang kurang. Terus untuk skill cooldown juga ya agak-agak lama sih hitungannya. Cuman kalau skill 1 oke lah, tapi skill 2 ini jujur lumayan lama sih kalau gua rasa tadi ya. Mungkin nunggu level max kali ya, nunggu level max level 100 gitu. Kan nanti dapat nih tag dari skill 1, skill 2 kebuka gitu. Ya mungkin bisa lebih cepet kali ya. Cuman tadi gua ngerasa masih lumayan lama, dan gue juga jarang kan tadi pakai skill 2 gitu, nggak kayak skill 1 yang gue spam gitu kan. Ya gitu sih. Bisa lah ini bisa bersaing kok. Dan dia reduce damage-nya pun tinggi banget loh.
Cuman syaratnya agak-agak ribet, harus megang bendera. Ya namanya juga Bounty Festival gitulah ya. Cuman kalau nggak harus pegang bendera sih ini karakter broken anjir. Masa iya cuman di sekitar bendera musuh 80% 3 dash damage, ya nggak mungkin lah ya. Bounty Festival begitu mah gila aja. Jadi ya mungkin gitu aja sih menurut gue sih. Kalau menurut kalian gimana? Apakah worth it atau tidak? Kalian bisa komen aja di bawah. Dan ya mungkin itu aja video dari gue. See you next time. Bye bye.